Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaulil Hadis bi Syarhil Babil Hadis karya Syekh Nawawi Banten yang mensyarahi dari Lubabul Hadisnya Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab ke-17. Sekali lagi kitab ini berisi 40 bab. Tiap bab itu ada 10 hadis. Jadi ada 400 hadis. 400-an hadis dalam kitab Lubabul Hadis ini. Ditambah nanti dengan penjelasan-penjelasan dari dari Imam Nawawi ini dan juga menyertakan beberapa hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'a asyara, bab yang nomor 17. Fi fadilati shadaqati, menjelaskan fadilah dari sedekah. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, bahwa Abu Hurairah qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, la taruddus sa'ila, janganlah kamu menolak orang yang meminta-minta. Janganlah kamu menolak orang-orang yang minta-minta, walau kana kafiron, meskipun orang yang minta-minta itu kafir. Jadi kalau ada orang minta-minta jangan dihardik, jangan diusir gitu ya, tetap diberi meskipun dia orang kafir. Faqala rajulun minas sahabati, lalu seseorang dari salah satu dari sahabat itu bertanya kepada Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, para sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal lana, apakah kami an natasaddaqu bi syai'in, boleh bersedekah sesuatu, min amwalina, dari harta kami, ilal kufari, pada orang kafir. Loh Nabi, memang boleh bersedekah pada orang kafir dengan harta kami? Faqala, Nabi berkata, na'am, boleh. Innahum, sungguhnya orang kafir, khalqun, termasuk makhluk, min khalqillahi, dari makhluk Allah. Wa inna sadaqata, dan sesungguhnya sedekah, la taqa'u, itu terjatuh atau terjatuh biyadir rahman, diterima biyadir rahman, oleh tangan Allah yang Maha Pengasih. Secara hakikat itu sedekah itu akan nyampe pada Allah Subhanahu wa taala. Diterima Allah, bukan diterima orang kafir itu. Secara kasat mata memang itu diterima oleh orang kafir. Kada fi riyadhis shalihin, demikian dalam Riyadhus Shalihin. Jadi bagi teman-teman yang punya intent, yang punya ketertarikan ya untuk mengkaji kitab ini lebih dalam dan meneliti, misalkan ini ada Riyadhus Shalihin, ya, coba ditelusuri di Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi ya, apa betul ada kalimat seperti ini gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqatu tamna'u mitatas sau'i, sedekah itu mencegah kematian yang buruk. As-sau'i di kasril mimi, ini mimnya di kasrah, lil hayati, untuk menunjukkan cara mati ya. Lil hayati, summa bi fathisin, kemudian fathah sinnya, sau'i. Rawahul Qudai, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qudai an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa hadisun dhaif, ini hadis dhaif. Wal muradu bis sau'i, yang dimaksud as-sau'i ini mati dengan cara yang buruk kan. Nah, ini menunjukkan hay'ah, cara. Mala tuhmadu, yaitu kematian yang la tuhmadu, yang tidak terpuji, akibatuhu, akhir dari kematian tersebut. Akhir dari kematian tersebut, minal halati radi'ah, dari kondisi-kondisi yang buruk. Al-harki, seperti mati terbakar, warwarti, mati tenggelam, itu mati dengan cara yang buruk ya. Dan kalau sudah mati dengan cara-cara seperti itu, dalam tragedi atau dalam kecelakaan,
itu biasanya dibahasakan oleh jurnalisnya, oleh presenternya itu dengan bahasa-bahasa yang sudah tidak bagus. Jadi seorang kiai tewas dalam kecelakaan atau dalam kecelakaan perahu. Ini kan sudah tewas, bukan wafat lagi. Tidak tahu itu bahasa-bahasa jurnalistik begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, shadaqatus sirri, sedekah rahasia, sedekah yang tidak dipublish, tidak diworo-woro, tudfi'u itu memadamkan ghadabar rabbi, murka Tuhan. Aitamna'u yaitu menghalangi iqabahu, siksa Allah, amman istahaqqau, dari orang yang berhak untuk mendapatkan siksanya. Wa shadaqatul alaniyah, sedangkan sedekah secara terang-terangan, maksudnya dipublish, kalau sekarang yang diposting, junnatun itu menjadi tameng, menjadi perisai, bidomil jim, dengan dhamma jimnya. Kalau jannah surga, kalau jinnah itu penyakit ya, kegilaan itu. Kalau junnah itu perisai. Ai sutratun yaitu penghalang, minan nari, dari neraka. Kamaru ya, sebagaimana diriwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, atos sa'ila, yang dia memberi kepada orang yang meminta-minta, memberi syai'an, sesuatu, walau luqmata ta'amin, meskipun hanya sesuap makanan, meskipun yang diberikan itu hanya satu suap makanan, illa dafa'allahu anhu, kecuali Allah menolak darinya, biha, sebab satu suap tadi, nikmatan, siksa atau musibah. Jadi akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, as-shadaqatu, adapun sedekah, tasuddu itu menghalangi, menutup, sab'ina baban, 70 pintu, minas su'i, dari kejelekan, dari hal yang buruk, bil muhmalati, dengan huruf yang tanpa titik ya, maksudnya su itu bukan shin ya. Wa fi riwayatin minas syarri, dalam riwayat lain minas syarri, menghalangi dari kejelekan, bil mu'jamah, dengan yang bertitik, huruf yang bertitik, warra'i, dan ro, syarrun ini ya. Rawahu Tabrani an Rafi' bin Khadij bi isnadin dhaif, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Rafi' bin Khadij dengan sanad yang lemah. Wa fi riwayatil Khatib, dalam riwayat Al-Khatib an Anasin, dari Anas, di isnadin dhaif, juga dengan sanad yang lemah, ada hadis begini, as-shadaqatu, sedekah, tamna'u, itu menghalangi, sab'ina nau'an, 70 macam, min anwa'il bara, dari macam-macamnya musibah. Ahwanuha, yang paling ringan dari 70 bala tadi, musibah tadi, al-judamu, yaitu penyakit judam, wal barasu, dan penyakit belang, penyakit kulit ya. Hada, ini adalah mimma allamahullahu ta'ala li nabihi, ini adalah termasuk apa yang diajarkan Allah kepada nabinya, minat tibbir ruhani, dari kesehatan yang bersifat ruhani. Jadi pengobatan dengan sedekah ini adalah atib ar-ruhani. Jangan lupakan itu. Tetap kita secara medis menjalani proses pengobatan medis, tapi juga jangan lupa untuk bersedekah agar dimudahkan untuk sembuh, agar dipercepat penyembuhannya. Alladzi ya'jizu, yang tidak mampu, an idroki, untuk menemukannya, al-khalqu, makhluk, yang tidak bisa didapati atau diketahui oleh makhluk dengan detail, tapi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ittaqun nar, takutlah kepada api neraka, ai ij'alu, yaitu jadikanlah, bainakum, antara kalian, wa baina nari jahannam, dan antara neraka jahannam, wiqayatan, penghalang, minas shadaqati, yang berupa sedekah. Jadikan sedekah itu sebagai penghalang antara diri kamu dengan api neraka, wa a'malil birri, dan amal-amal kebagusan. Walau bisyikki tamratin, walau kanal ittiqa'u, meskipun atau cara
menjadikan tameng tadi al-madkur, mencari wikoyah tadi, mencari uh, penghalang tadi, meskipun menjadikan penghalang itu tadi atau mengambil penghalang itu tadi hanya bisik kita merotin dengan separuh kurma. Meskipun hanya dengan separuh kurma. Bikasri shin al-mu'jamati dengan kasrahnya shin yang ada titiknya. Shin ya. Syik kita merotin. Ai janibiha yaitu satu sisi kurma aunis atau separuh kurma. Meskipun hanya dengan separuh kurma kamu berlindung dari api neraka. Lakukan itu. Fa'innahu qad, karena sesungguhnya separuh kurma itu qad yasuddur ramqa, itu terkadang menutupi atau ya menutupi ar-ramqa, kondisi orang sudah mau mati ya, ar-ramqa itu. Jadi kadang orang pas kelaparan banget, sudah mau pingsan kok menemukan separuh kurma, itu bisa selamat dia dengan separuh kurma itu. Itu kan bisa dalam kondisi tertentu urgent itu sangat-sangat berharga sekali gitu dalam kondisi itu tadi romkun itu. Siyama litifli, apalagi bagi anak kecil. Nah, apalagi bagi anak kecil itu berharga. Makanya dalam dalam teknik itu kan pakai kurma itu ya, hanya separuh kurma. Terus dikunyah, habis itu dimasukkan ke mulut bayinya. Pada yahtakiru, maka tidak seharusnya orang yang al-musaddiq, orang yang bersedekah meremehkan dalika separuh kurma itu tadi. Fa'ilam tajidu, jika kalian tidak mendapati mata tasaddaquna bihi, apa yang bisa kalian sedekahkan, lifaqdihi, karena memang tidak punya hisan baik secara kasat mata atau secara syariat, memang betul-betul tidak punya, atau punya tapi karena ada kebutuhan lain, itu berarti dia tidak punya secara syariat. Jadi tidak bohong, punten saya tidak punya, saya tidak ada uang, karena uang yang ada misalkan ya itu untuk kebutuhan penting, misalnya untuk membayar kewajiban SPP anaknya, uang makan anaknya di pondok. Dia ada 1 juta itu, tapi itu cukup untuk itu, maka dia dihukumi orang yang tidak punya juga secara syar'an, meskipun secara hisan dia punya uang gitu. Ini tidak berbohong sebenarnya orang yang begitu itu. Kanih tumuhu, semisal kalian membutuhkan harta tersebut, liman talzamukum nafaqatuhu, untuk orang yang wajib kalian sedekah, kalian nafkahi. Misalkan dibutuhkan untuk membayar pengobatan atau untuk membeli makan anak istrinya. Jika tidak mampu untuk bersedekah dengan harta, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Kita ucapkan kalimat yang baik, tutayyibu, yaitu kalimat yang membuat nyaman qalbal insan, hati orang, yang menenteramkan hati orang, bi ayyatalattafa bihi, yaitu dengan bersikap lembut padanya, bil qauli, dengan ucapan, atau bil fi'li, atau dengan tindakan. Jangan kemudian menghardik ya, nuwun sewu ngapunten, boten sakit pinten niki kula, nggih mungkin kapan-kapan nggih kula sakit bantu jenengan, kan enak kalau gitu. Fa innahu, karena sungguhnya hal itu sababun lin najati minan nar, akan menjadi sebab selamat dari neraka. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Ahmad, wal Bukhari wa Muslim, an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Wa qala al-Azizi berkata, naklan anis Suyuti, dinukil dari As-Suyuti, az-zikru afdalu minas sadaqah, zikir itu lebih utama dari sedekah. Wa huwa aidan yatqaul bala, dan zikir juga menolak bala. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah untuk kalian, wa ala amwatikum, dan untuk orang-orang yang telah mati dari kalian, walau bisyarbati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Wa illam taqdiru, jika kalian tidak mampu ala dzalik, untuk melakukan itu, fa bi ayatin, maka sedekah dengan ayat min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an, jika kamu tidak tahu Quran, tidak bisa membaca Quran, fad'u lahum, maka doakan orang-orang yang mati tadi bil maghfirati war rahmah,
agar mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha wa'adakum al-ijabah, karena Allah berjanji kepada kalian untuk mengabulkan doa tersebut. Kada fi riyadis shalihin, demikian dijelaskan di dalam Riyadus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la tastahyu min i'ta'il qalil. Janganlah kalian malu untuk memberi yang sedikit. Fa innal hirmana, karena sungguhnya tidak memberi sama sekali, ai adamal i'ta', yaitu tidak memberi bil kulliyati sama sekali, aqallu, lebih sedikit minhu, daripada memberi yang sedikit tadi. Ai i'ta'il qalili, yaitu dari pada memberi yang sedikit. Jangan malu untuk memberi sekedar 2.000, karena tidak memberi sama sekali itu lebih parah daripada memberi 2.000. Mending diberi meskipun 2.000 tidak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita teruskan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man nahara sa'ilan, barang siapa membentak, menghardik orang yang meminta-minta. Sa'il itu orang yang minta-minta ya. Bisa maknanya orang yang bertanya. Ahwajathul ailatu, yang dia terdesak oleh kebutuhan, oleh orang-orang yang ditanggungnya, ila su'ali, untuk meminta. Jadi dia punya ayal, punya keluarga yang wajib ditanggungnya, dan dia sudah berusaha untuk bekerja dan seterusnya, tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya dia terpaksa untuk meminta. Itu maksudnya ahwajat, yang memaksa padanya, al-ailatu, untuk menanggung biayanya keluarganya, itu memaksanya ila su'ali, untuk meminta-minta. Ai man zajarahu, barang siapa menghardik orang yang meminta-minta, wa aghladu alaihi, dan bersikap kasar kepadanya, wa aghladu alaihi alqaula, dan berkata kasar kepadanya, naharathul malaikatu, maka Allah akan membentaknya, menghardiknya, maka malaikat akan menghardiknya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayambagi, maka seharusnya ayyaruddahu raddan jamilan, untuk menolak orang yang minta tadi, pengemis tadi, dengan cara yang baik. Qala Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham berkata, ni'mal qaumu as-su'al, ya, as-su'al. Sebaik-baik kaum adalah orang-orang yang meminta-minta. Jamak dari sahil. Yahmiluna zadana, mereka membawakan bekal kami, bekal kita, ilal akhirati, ke akhirat. Kan harta itu adalah beban, ya. Harta itu beban. Kalau ada yang membawakan beban kita, kan harusnya kita bahagia. Alhamdulillah ada yang membawakan beban kami. Dan kalau ada orang yang datang kepada kita dengan membawa amplop, ya, 1 juta, 5 juta, itu malah kita sedih. Kenapa? Karena kita ditambahi beban. Ya, ditambahi beban. Itu harusnya logika yang dibangun adalah logika nubuah seperti itu. Logika kenabian itu, Nabi kan betul-betul bahagia kalau ada orang yang minta-minta. Kenapa? Karena orang yang minta kepada Nabi, ya, karena dengan itu Nabi akan terbebas dari tanggungan, dari beban. Enteng jadinya. Justru kalau semakin banyak harta itu sedih. Kalau kita tidak ada harta, sedih. Ada yang memberi, menambah harta kita, oh bahagia banget kita itu. Wah, luar biasa memang. Panjenengan itu ngerti hak kiai memang. Jadi lalu saya ke santri-santri itu memberi analogi. Kalau ada 2 orang datang kepada panjenengan, kepada kalian, satu orangnya minta-minta, dia minta uang 1 juta untuk kebutuhan dia, kebutuhan anaknya, entah benar atau enggak. Yang satu datang kepada sampean, dia membawa uang 1 juta. Itu yang sampean sukai yang mana? Pasti yang bawa uang 1 juta itu. Wah, ini luar biasa, mengerti haknya kiai. Ya, harusnya kan yang suka, kita lebih suka ada orang yang minta, mengurangi beban kita. Itu maksudnya yahmilu zadana ilal akhirah. Qala Ibrahim an-Nakhai berkata, sa'ilu bariduna. Orang yang meminta-minta atau pengemis itu, orang yang meminta itu adalah pak pos kita. Dia ibarat pak pos. Ai rasuluna, yaitu utusan kita, ilal akhirati, menuju akhirat. Dia pak pos yang membawakan beban kita menuju akhirat. Ini kurir lah ya. Dari itu dia kurir kita. Yaji'u ila babi ahadikum.
dia datang ke uh, pintu salah satu dari kalian, fayaqul, dan berkata, hal tab'asuna, apakah kalian akan mengirimkan ila ahlikum, pada keluarga kalian, bisa yang sesuatu? Pak, sampean mau kirim paket ke keluarga sampean yang sudah ada di akhirat, itu yang sudah mati. Saya bawakan. Wakila, ada tafsiran lain, pendapat lain, al-muradu bisail, yang dimaksud sa'il di sini ini loh. Man nahara sa'ilan ini, barang siapa yang menghardik orang sa'il ini kan tadi saya maknai orang yang meminta-minta. Alladzi yas'alu 'anid din, yang dimaksud sa'il di sini adalah orang yang bertanya tentang agama, maksudnya penanya, bukan peminta gitu. Barang siapa menghardik orang yang bertanya, begitu berarti. Waruya anis Zamakhsyari, dan diriwayatkan dari Zamakhsyari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza radatta sa'ila, jika kamu menolak orang yang menolak sa'il, salasan 3 kali, nanti sa'il ini apa gitu ya, 3 kali, falam yarji, kemudian dia tidak kembali, fala alaika tasburahu, ay tasjurahu, maka tidak masalah kamu untuk menghardiknya. Nah, jadi kalau kamu sudah menolak itu 3 kali kok tetap balik dan dia tidak kembali lagi, maka tidak masalah kamu untuk menghardiknya itu ya. Bentar. Ya, falam yarji fala alaika antasburahu aytasjurahu, maka tidak masalah bagimu untuk menghardiknya gitu ya. Wakila ama innahu, ada pendapat begini, ama innahu, ingatlah bahwa yang dimaksud sa'il itu laisa sa'ila al-mustajdiyah, dari istajdah ya. Istajdah itu minta sedekah. Itu bukan peminta-minta yang minta sedekah itu, bukan. Walakin talibul ilmi, tetapi itu adalah orang yang menuntut ilmu. Idza ja'aka, jika dia datang kepadamu, fala tanharhu, maka jangan menghardiknya. Orang yang bertanya. Jadi sa'il itu bisa maknanya adalah orang yang meminta-minta, bisa maknanya adalah orang yang bertanya. Jangan menghardik orang yang bertanya kepadamu. Itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, mahrul muhuril ini, adapun mahar dari bidadari, qabdatut tamri, adalah segenggam kurma. Wa falkul khubzi, dan separuh roti, aisyikun minhu, yaitu separuh dari roti tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, mana qasamalun, tidaklah harta mengurangi, tidaklah harta berkurang, min shadaqatin, akibat bersedekah. Ai bal yazituhu fid dunya bil barakah, bahkan sedekah itu akan menambah harta tersebut di dunia dengan keberkahan. Wa daf'il mufsadati, dan menolak kerusakan-kerusakan atau mufsidati, hal-hal yang merusak, anhu, dari harta tersebut. Wa fil akhirati, dan di akhirat, bi ijza'il ajri, dengan memenuhi, dengan mendapatkan pahala, dan di akhirat mendapat pahala. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Muslimin wa Tirmidzi, dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, mana qasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Famin zaidatun, min di sini itu adalah min yang berfaedah zaidah, tambahan. Ai mana qasat shadaqatun malan, maksudnya adalah sedekah tidak akan mengurangi harta. Au silatun, atau ini adalah silah, atau pada ini min ini adalah silah. Lina kosot, untuk kata nakosot. Aimana kosot, yaitu sedekah tidak mengurangi syai'an, sesuatu, min malin, dari harta. Wa ma zadallahu, dan tidaklah Allah menambah abdan, pada seorang hamba, bi'afwin, dengan maaf, illa izan, kecuali kemuliaan. Kalau ada orang mau memaafkan, dia tambah mulia, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah. Wa ma tawadhu ahadun, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu lillahi, karena Allah, illa rafa'allah, kecuali Allah akan meninggikan dia. Semakin tawadhu, semakin akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, as-shadaqatu syai'un azim, sedekah itu suatu yang agung. Qalaha, Nabi mengatakan itu, aitil kalimah, yaitu kalimat tersebut, salasan, sebanyak 3 kali, ai salasa marratin fitil kalahdo, pada saat itu. Wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Tabrani, wa Abi
Wa Abi Nuaimin dan Abi Nuaim an Anasin dari Anas bi asanida dengan sanad-sanad sikotin yang terpercaya. Tasaddaku ada riwayat ini, tasaddaku bersedekahlah kalian. Fa inna sadaqata fakatukum fikakukum, karena sedekah itu adalah pembebasanmu dari neraka. Ai khalasukum, yaitu penyelamatmu minari jahannam, dari api neraka. Wasadaqatu afdalu min haji tatawu, dan sedekah itu lebih utama daripada haji sunnah. Inda Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah. Kada naqalahu al-Manawi al-Manawi anil Ubadi. Demikian dinukil oleh al-Manawi dari al-Ubadi. Masih banyak ini. Sudah 25 ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.